Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Ariana, dengan NIM 2018 102303111178, yang dimana saya sekarang berada di psikologi C dan sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang dengan mengambil jurusan psikologi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan intervensi saya. Hasil dari intervensi saya yaitu yang berjudul tentang terapi zikir untuk mengurangi kebiasaan tidur pada mahasiswa. Oke, asesmen ini saya lakukan dengan dua kali asesmen, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode wawancara dan juga observasi secara langsung atau luring, dan yang kedua dengan menggunakan metode wawancara secara online menggunakan media komunikasi yaitu WhatsApp. Subjek saya yaitu berjenis kelamin perempuan dan seorang mahasiswa berinisial KF, dan saat ini berusia 21 tahun dan merupakan mahasiswa tingkat 4. Oke, jadi subjek ini tuh mengalami permasalahan susah tidur, dimana hal tersebut itu terjadi semenjak subjek duduk di bangku SMK hingga saat ini menjadi mahasiswa, dan juga keluhan yang dirasakan atau dampak dari kesulitan tidurnya yaitu sering merasa pusing, merasa pegal, terus lelah, dan juga merasa tidak produktif untuk kesehariannya. Dan juga setelah saya melakukan asesmen dan hasil asesmennya itu kesulitan tidur itu hampir terjadi setiap hari atau setiap malam saat menjelang tidurnya. Subjek bercerita bahwa sebab ia sulit tidur karena ia seringkali memikirkan sesuatu hal yang penting dan sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Hal yang penting itu seperti bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya yang begitu menumpuk, dan dia takut mendapatkan IPK rendah, dan juga terdapat alasan yang tidak terlalu penting, itu seperti bagaimana dia menyusun strategi untuk memenangkan sebuah permainan game online, dan juga bagaimana dia mengatur keinginannya dia untuk membeli baju, dan apabila nanti dia sudah membeli baju, dia takut bajunya itu tidak cocok untuknya dari segi warna ataupun model ataupun ukurannya. Dan juga terdapat salah satu sebab atau alasan subjek susah tidur dikarenakan subjek sering bermain HP tanpa mengenal waktu, entah itu bermain game ataupun bermain sosial media. Oke, dari permasalahan atau hasil asesmen yang saya sebutkan tadi, terdapat kaitan teori dari salah satu tokoh Islam, yaitu menurut tokoh Imam Ibnu Qayyim, yaitu tentang zikir. Itu zikrullah ialah Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Dengannya akan tenang hati orang yang beriman, karena hati tidak akan tenang kecuali iman dan yakin, dan tidak ada jalan untuk memperoleh keimanan dan keyakinan kecuali dengan Al-Quran. Nah, menurut saya adanya teori ini dengan permasalahan subjek, yaitu kaitan dengan teori ini, terapi zikir itu sangat bermanfaat untuk membuat tenang dan rileks. Dan apabila subjek menerapkan terapi zikir ini dengan rutin, subjek bisa menjadi lebih tenang dan lebih rileks, karena menurut saya adanya basic
basic dari permasalahan subjek ini. Dengan begitu sebab subjek berpikir overthinking atau memikirkan sesuatu hal yang penting dan tidak penting itu karena subjek merasa kurang tenang dan kurang rileks dalam menjalani kesehariannya, atau kurang tenang untuk menjelang subjek tidur, sehingga adanya pemikiran-pemikiran yang penting dan tidak penting itu membuat subjek merasa kesulitan tidur dan membuat subjek basicnya tidak tenang dan rileks. Problem yang dialami oleh subjek yaitu subjek susah tidur tepat waktu, yang dimana terdapat berbagai sebab dan juga dampak yang saya jelaskan tadi, dan juga akibat dari susah tidurnya subjek ini, badan subjek itu sering pegal, sering merasa lelah dan juga sulit untuk berkonsentrasi dan juga tidak produktif dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya masuk ke tahap intervensi, yaitu yang pertama target perubahan apa sih yang diinginkan dari subjek itu, yaitu mengurangi kebiasaan sulit tidurnya pada subjek. Yang kedua yaitu strategi intervensi yang saya gunakan yaitu model intervensinya dengan terapi zikir yang diterapkan, yang mencoba untuk menerapkan selama 7 hari. Dan juga prosedur yang saya pilih atau yang saya gunakan yaitu terdapat 3 sesi, di mana sesi pertama ini subjek diminta untuk menjawab soal pretest dan juga sebelum untuk menerapkan terapi zikir, dan juga berniat untuk mengurangi perilaku kebiasaan susah tidurnya tersebut. Kemudian sesi kedua yaitu subjek diminta untuk menerapkan terapi zikirnya itu secara rutin selama 7 hari, dan nanti dilihat apakah ada perbedaannya dari setelah menerapkan terapi tersebut. Yang ketiga yaitu menjawab soal post-test dan juga evaluasi, dan di mana evaluasi ini berguna untuk melihat progres dari subjek, sejauh mana subjek dapat mengurangi perilaku tersebut dan sejauh mana subjek dapat merubah sedikit demi sedikit perilakunya. Oke, baik, selanjutnya hasil dari keseluruhan atau dari intervensi tersebut setelah subjek melakukan penerapan terapi zikir ini, yaitu hasil dari intervensi terapi zikir ini selama 7 hari menunjukkan bahwa terdapat adanya perubahan pada subjek. Sebelum dilakukannya intervensi ini, subjek mengalami masalah susah tidur dan ditunjukkan dengan hasil pretest dan post-test, bahwa pretest yang telah dikerjakan oleh subjek tersebut, hasilnya, kesimpulannya itu berada di tingkat 4 dari tingkat 5. Dan ini tingkat 4 ini termasuk tingkat yang cukup tinggi dalam tingkat kesusahan tidur. Dan adanya itu meliputi, dari hasil pretest meliputi subjek itu kurang fokus, terus mudah marah, kemudian tidurnya kurang dari 6 jam, merasa lelah dan juga pusing. Sedangkan setelah mengikuti intervensi ini dengan menerapkan terapi zikir yang berlangsung secara rutin selama 7 hari, terdapat penurunan tingkat angka menjadi 3 dari 5 tingkat, dimana hal tersebut 3 angka ini cukup terlihat hasilnya atau cukup menurun dari hasil pretest sebelumnya, dan dimana subjek ini terlihat dari hasil post testnya itu merasa tidak mudah lelah, tidak mudah marah, dan juga tidur kurang dari 6 jam, dan juga lebih produktif tentunya dari setelah menerapkan terapi zikir. Oleh karena itu, menurut saya terapi zikir ini cukup efektif digunakan mahasiswa apabila memiliki perilaku kebiasaan susah tidur. Dan dengan adanya teori ini dari Imam Ibnu Qayyim, zikir sangat membantu permasalahan subjek sehingga subjek dapat merasa tenang dan juga rileks
dan juga dapat mengatur atau mengurangi permasalahannya, yaitu kesulitan atau kesusahan kebiasaan susah tidur ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian laporan presentasi dari hasil intervensi Islam saya tentang terapi zikir untuk mengurangi kebiasaan susah tidur pada mahasiswa. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kurang kata atau ada kata-kata yang kurang jelas didengar. Saya mohon maaf, dan juga terima kasih atas perhatian dan waktu dari teman-teman atau teman-teman yang menonton ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.